Ya, lanjut. Mari silakan Bapak. Bapak PJ Kabupaten Solo. Gus Dur adalah presiden yang keberapa? Presiden RI yang keberapa? Presiden keempat. Betul kan? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama tentunya kita semua bisa dapat memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat lahir dan batin untuk mengikuti secara bersama-sama kegiatan safari Ramadan dan berbuka puasa bersama. Tentunya pada kesempatan ini juga bersama pemerintah beri apresiasi, terima kasih yang setulusnya kepada Ibu Kepala Distrik Mayamuk, juga kepada seluruh jajaran kepala kelurahan dan jajarannya yang telah dapat berkoordinasi dengan tim safari Ramadan dan juga pengurus masjid di sini dan seluruh jemaah di sini untuk menyediakan acara hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Distrik dan juga kepala kelurahan yang ada di wilayah distrik Mayamuk. Tentunya secara pribadi saya merasa sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi, tapi tentunya bagi pemerintah dalam momentum di bulan Ramadan ini kami bisa ada dan hadir di tengah-tengah jemaah sekalian di tempat ini di Masjid Al-Taubah yang merupakan dulunya adalah musola dan sekarang sudah statusnya ditingkatkan menjadi masjid. Satu perkembangan yang luar biasa. Tentunya perubahan-perubahan ini tidak begitu terjadi sendirinya, tapi oleh karena para kiai, ustadz, imam dan juga jemaah yang ada telah peduli bagaimana melihat keadaan kondisi musola yang sudah lama yang begitu tidak memadai, sehingga ingin untuk menghadirkan sebuah gedung masjid yang lebih mewah, representatif, yang bisa dapat menampung semua jemaah untuk melakukan kegiatan sholat ibadah di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa tali silaturahmi adalah tradisi yang sudah dibangun dari sejak lama dari bangsa dan negara ini sebelum dihadirkan. Tradisi silaturahmi itu sama dengan juga asas gotong royong. Nilai ini sudah ada dari dulu. Kita generasi hari ini kita bisa dapat melanjutkan dan mempertahankan dan merawat nilai-nilai ini sebagai sebuah modal kekayaan dalam keberagaman yang kita miliki di bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan, Indonesia tentunya. Silaturahmi ini merupakan forum atau tempat sarana untuk kita saling berjumpa satu dengan yang lain, dan tentunya juga terjadi dialog dan komunikasi pemerintah dengan
Bapak Ibu umat muslim yang juga sedang menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita jalankan selama 29 hari. Tentunya kita telah bergumul untuk menguasai diri kita secara manusia, tapi di sisi lain juga kita telah bergumul untuk berdoa dan berpuasa untuk minta pengampunan atas dosa-dosa kita yang sudah 1 tahun sebelumnya kita sudah lalui, sehingga kita masuk pada tahun yang baru adalah tahun atau hari kemenangan. Ada amin? Iya. Kita harus yakini itu bahwa kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ini, kita harus sampai pada hari kemenangan. Puasa juga bagian dari meditasi untuk kita diam di dalam waktu tertentu untuk kita sedang melakukan komunikasi dan meditasi dengan Tuhan Pencipta. Yang kedua, puasa ini juga dapat membantu kita untuk memberikan keseimbangan hidup kita dari waktu kita yang tidak berolahraga dan waktu kita yang terlalu banyak untuk kita selalu makan yang tidak teratur. Betul tak? Iya. Pak Ketua MUI bilang betul. Ya, oleh karena itu kita diajarkan untuk menahan nafsu, ya, untuk menghindar dan terhindar dari cobaan, godaan, dan juga lain-lainnya, supaya kita terus melaksanakan dan menjalani ibadah ini dengan baik dan taat mengerjakan dan melaksanakannya sehingga sampai pada waktu dan hari yang kita bisa dapat memperoleh kemenangan tentunya. Tentunya Kabupaten Sorong dalam berbagai kesempatan kami dengan FKUB dan pimpinan-pimpinan organisasi lembaga keagamaan dan stakeholder lainnya, kita ingin menjadikan Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan sebagai rumah kebinekaan, rumah kita semua, rumah bersama, di mana kita semua hidup bersama-sama di atas tanah Malamoy, negeri yang indah yang dirahmati dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita nikmati dan kita jalani hidup dengan baik, bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan Tuhan, dan bersahabat dengan lingkungan. Nilai itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam membangun keseimbangan hidup kita, supaya suatu waktu nanti kita ada di sorga, diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya dalam silaturahmi juga pemerintah mendekatkan diri dalam membangun komunikasi, interaksi, dialog dengan masyarakat untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya jemaah yang ada di masjid ini tidak semua orang itu punya, tidak semua orang di sini itu mampu dalam hal-hal yang umum dan juga terkait dengan kepentingan kehidupan rumah tangga dan pribadinya. Katakan saja masjid yang kita duduk ini, sebagaimana yang tadi dilaporkan ya oleh Bapak Ustadz untuk kita semua, ya ini menjadi pergumulan bagi jemaah di sini. Oleh karena itu pemerintah memang di dalam urusan kewenangan keagamaan itu tidak menjadi urusan kewenangan daerah, itu menjadi kewenangan absolut yang ada di pemerintah pusat. Tetapi
kita tahu bersama bahwa pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota kita membangun sebuah nilai yang baru sebagai nilai kebinekaan, sebagai cermin dan role model kepada daerah-daerah lainnya bahwa serambinya Indonesia itu ada di tanah Papua. Di sini telah terbangun kehidupan toleransi dan kerukunan yang begitu harmoni, tanpa membedakan kau agama dari mana, tanpa membedakan kau keriting dan lurus, putih dan hitam, tapi kita semua adalah saudara bersaudara. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Ini adalah kekayaan yang kita miliki hari ini. Kita bisa bandingkan saja, ada negara-negara yang jumlah penduduknya cuma sedikit dengan memiliki satu agama, bahkan dua agama. Tapi kita Indonesia yang memiliki 6 agama dengan jumlah penduduk yang kurang lebih hampir 300 juta, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak itu. Tapi kita mampu untuk mengurus rumah dan negara kita sendiri dengan baik. Modalnya karena kita membangun dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sudah diletakkan oleh Father kita, peletak dasar pejuang negara kita, tapi juga tokoh-tokoh NU yang telah meletakkan dasar sebuah nilai-nilai ya moral, nilai-nilai kearifan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Tentunya kita sebagai generasi hari ini kita harus mempertahankan, kita harus merawat dan melanjutkan. Itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz terkait pembangunan gedung masjid, pemerintah tetap memberikan perhatian. Ya, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya pernah menduduki jabatan di Provinsi Papua Barat, selalu mengurus masjid dan gereja. Ya, saya pernah bawa abang saya ini, kami dua ke Sungai Gangga, berdiri di bibir Sungai Gangga itu untuk melakukan ritual di sana. Saya sudah pernah ke Tanah Suci, yang mana lagi setelah pergi. Semua tempat yang menjadi situs ya tujuan siarah keagamaan saya sudah pergi semua. Saya pulang dari sana saya bawa itu air Sam-Sam. Ya, mudah-mudahan tahun depan kalau sudah bagus saya juga mau berangkat ke sana. Ya, dan hampir tadi saya sampaikan bahwa kewenangan keagamaan agama itu menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Tapi di tanah Papua, dalam kebijakan pembangunan keagamaan di tanah Papua itu kita selalu mengedepankan asas keseimbangan, asas toleransi dan asas kerukunan, sehingga kita bisa dapat melihat di sepanjang kota-kota kita, di jalan maupun di pinggiran-pinggiran kota, masjid yang begitu tersusun indah, gereja yang begitu tersusun indah, ya wihara yang begitu tersusun indah, itu semua karena dukungan kebijakan pemerintah daerah. Ya, saya bicara ini karena saya termasuk yang mengerjakan dan melaksanakan kebijakan itu. Masjid dan musola yang ada di satu Papua Barat ini tidak ada yang di luar saya punya kepala dalam bantuannya. Jemaah-jemaah yang ada di masjid, pengurus masjid mana yang saya tidak pernah bawa ke Madinah sana, saya sudah bawa. Hampir sudah sekitar 11 kali saya bawa ke sana. Jadi kalau hanya urus masjid yang satu ini bagi saya tidak terlalu susah. Tepuk tangan kurang. Yang namanya silaturahmi itu sudah tegang, santai saja. Duduk itu namanya ibadah itu harus tebarkan senyum. Tapi kalau senyum yang berlebihan juga antara. Iya kan? Senyum yang santun, senyum yang elegan, ya. Ya, itu aura-aura surga ya yang kita
pancarkan kepada orang lain, ya. Begitu. Macam Abdul Rahman Wahid jadi bicara terlama. Salah satu tokoh bangsa dan Hindu yang saya sangat kagum sampai hari ini itu Dr. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sosok yang tidak pernah termasuk saya yang non muslim juga banggakan. Tokoh nasionalis yang hebat. Iya, yang berikut di suasana Ramadan atau bulan puasa ini mari kita membangun suasana lingkungan yang aman dan kondusif, tapi juga toleransi dan kerukunan kita juga harus kita bangun. Saudara kita juga yang dari non muslim, mari hargai dan menghormati dan terus mendukung menjaga keamanan di lingkungan. Saya sampaikan kepada Ibu Kepala Distrik, Kepala Kelurahan